Masa usia dini merupakan masa emas yang tidak akan berulang, karena merupakan masa yang paling penting dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian, kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan bersosialisasi. Anak memiliki potensi untuk menjadi lebih baik di masa mendatang, namun potensi tersebut hanya dapat berkembang manakala diberi rangsangan, bimbingan, bantuan, dan perlakuan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Penyelenggaraan pendidikan usia dini harus diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kemampuan pada anak. Dengan adanya pendidikan agama Islam, anak-anak dapat mengetahui tentang agama Islam dan juga ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pendidikan agama Islam ini mengharapkan anak-anak yang sudah mengetahuinya dapat mempraktikannya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena ajaran agama Islam merupakan ajaran yang baik untuk manusia. Maka dari itu, kami mengangkat judul implementasi pendidikan agama Islam pada anak usia dini. Poin yang pertama yaitu pembiasaan dalam berperilaku. Kebiasaan dalam berperilaku terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Kebiasaan ini hendaknya dilakukan secara konsisten. Hal demikian, jika dilakukan secara konsisten, maka akan tertanam dalam benak anak-anak sehingga menjadi kebiasaan anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah. Poin yang kedua yaitu diskusi. Diskusi yang dimaksudkan di sini adalah mendiskusikan sesuatu peristiwa. Biasanya, guru melaksanakan diskusi ringan antara anak didik dengan cara menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu kepada anak didik dengan cara yang mudah dipahami anak didik dengan tema-tema tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Oh, baca doanya. Apa doanya? Lagi mau kencing. Sebagai contoh, kisah tentang berbuat kebaikan. Kemudian, di akhir cerita, guru mengadakan tanya jawab kepada anak-anak. Diharapkan dengan menggunakan metode tersebut, anak-anak akan menangkap maksud dari cerita tersebut sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Poin ketiga yaitu teladan. Guru diharapkan dapat memberikan contoh yang baik kepada anak didik. Guru harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik yang dimulai dalam hal-hal terkecil sekalipun, seperti dalam bertutur kata yang baik dan lemah lembut, bertingkah laku yang baik, seperti menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, memungut sampah, dan membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan. Poin yang keempat yaitu ibadah. Mengajarkan dalam beribadah kepada Allah. Ini dapat dilihat, misalnya guru mengajarkan kepada anak-anak berupa hafalan surah pendek, mengenal huruf hijaiyah, dan praktek sholat. Dengan melakukan hal tersebut, anak-anak diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.